Baiklah, kita masuk di materi relasi. Apa itu relasi? Nah, jadi seperti ini. Sebuah relasi R misalnya, jadi relasi itu dilambangkan dengan huruf besar ya. Nah, jadi relasi antara himpunan A dan B, ya berarti di situ ada himpunan. Nah, antara himpunan A dan B adalah sebuah himpunan dari pasangan berurut anggota-anggota himpunan A dan B. Jadi jika ada pasangan berurut dari anggota-anggota himpunan A dan B, itu dikatakan saling berelasi. Nah, R adalah himpunan bagian dari A dikali B. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya himpunan A dan punya himpunan B. Misalnya antara himpunan A dan himpunan B terjadi relasi. Nah, rupanya relasi itu adalah relasi yang terjadi di sini satu dengan A, kemudian anggota yang dua dengan B, kemudian yang tiga dengan A, yang satu dengan B. Contohnya seperti itu. Nah, contoh lain supaya lebih mudah kita lihat representasinya dalam bentuk gambar ya. Misalnya nih, ya, jadi relasi itu biasanya juga direpresentasikan di dalam bentuk gambar. Contoh tadi kita punya himpunan A dan punya himpunan B. Kedua himpunan ini anggota-anggotanya saling berelasi. Contoh relasi yang tercipta antara himpunan A dan B adalah 1 2, 2 1, 2 3, 3 1, dan 3 3. Jadi relasi yang terbentuk adalah kita bisa buat dalam bentuk gambar 1 ke 2 ini ya, 1 ke 2, kemudian 2 ke 1, kemudian 2 ke 3, kemudian 3 ke 1, kemudian 3 ke 3. Ini contohnya relasi yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian di sini juga ada contoh lainnya. Daftarkanlah semua pasangan berurut yang merupakan anggota dari relasi yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini kebalikannya. Ini ada gambar, ya. Kita disuruh membuat semua pasangan yang berurut atau relasi yang terjadi di antara himpunan A dan B yang terjadi pada gambar ini. Nah, kalau kita buat jawabannya berarti A kedua, ya kan? Berarti relasinya adalah, relasi itu biasanya dilambangkan seperti ini ya, pakai kurung kurawal, baru anggota pasangan berurutnya. A kedua, A, 2, koma lagi, B kedua, berarti B, 2, kemudian C ketiga, C, 3. Seperti itu, sangat gampang sekali ya. Nah, kemudian ya, ini tadi representasi dalam bentuk gambar dari relasi yang dibuat. Kebalikannya, kalau ada gambarnya kita bisa membentuknya ke dalam himpunan pasangan berurutnya. Saya rasa ini sederhana. Nah, kemudian representasinya juga bisa seperti ini ya, gambarnya. Ini hanya bentuk gambarnya aja. Ini contoh gambarnya. Jadi, kalau misalnya kita mau merepresentasikan dalam bentuk directed graph, ini namanya directed graph ya. Nah, ini namanya directed graph. Kalau yang tadi kita membentuknya dalam representasi gambar seperti ini. Kalau di directed graph kita membentuknya seperti ini. Nah, berarti himpunannya itu himpunan A. Nah, ini di sini ada keterangannya. Jika R adalah relasi pada himpunan A. Jadi himpunannya cuma satu, yaitu himpunan A, tetapi di dalam satu himpunan itu terjadi relasi antara anggotanya. Tuh. Representasi grafis dari R dapat berupa bentuk lain. Jadi sebenarnya walaupun satu himpunannya bisa jadi kita buat seperti yang tadi. Di sini 1 2 3, di sini 1 2 3. Nah, tetapi bisa juga kita bentuk yang seperti ini, directed graph. Itu boleh-boleh saja ya, sah-sah saja. Nah, kalau kita bentuk dalam directed graph, jadinya seperti ini. Misalnya relasi yang terjadi adalah 1,2, berarti 1 ke 2, kemudian 2 ke 1, ke atasnya ya, balik 2 ke 1, 2 ke 3 ke sini, kemudian 3 ke 3 berarti gini. Nah, ke angka itu sendiri, kemudian
3 ke 1. Nih, 3 ke 1, 3 ke 3. Seperti itu. Ya. Di sini juga ada contohnya sama, directed graph juga. Oke, ini kita lewatkan karena ini sangat sederhana. Kemudian ada namanya representasi matriks. Di sini kalau bisa harus fokus ya, karena representasi matriks inilah yang nanti bakalan perlu kita pelajari lagi ke depannya. Makanya ini sangat perlu. Nah, boleh saya buat lagi di tulisan lain kalau mungkin di sini tidak paham. Jadi untuk membuat representasi dalam bentuk matriks sederhana sekali sebenarnya. Di sini ada sebuah relasi. Ya, himpunannya tidak disebutkan, hanya di sini ada relasinya. Gimana cara membuat relasi ini? Tadi kan dalam bentuk gambar kita sudah paham. Gimana kalau merepresentasikannya dalam bentuk matriks? Nah, di sini kan ada 1,2. Kalau ini dikatakan baris ya. Ingat pelajaran dulu-dulu waktu linear, baris dan kolom. Nah, berarti kalau ada 1,2 berarti baris pertama, kolom kedua. Itu artinya ya, baris pertama, kolom kedua. Nah, berarti kita bisa membentuk matriksnya. Di sini kita tahu kenapa matriksnya 3 kali 3. Nah, sebelum membuat ini abaikan dulu. Sebelum membuat ini, kita harus lihat dulu di sini anggota-anggotanya. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti barisnya ada 3. Karena tadi kan di sini baris ya yang huruf pertama. Ini 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 3. Tidak ada angka di atas 3 untuk baris. Kemudian kolomnya, yang ini tadi yang saya bilang kolom, kita lihat ada 2. Ada 1, ya kan, berarti 1, 2. Ada 3. 3, 3. Tidak ada kita lihat angka di atas 3. Nah, ini yang membuat kita tahu bahwa matriksnya pasti 3 kali 3 ya. Saya pindahkan aja supaya gampang memahaminya. Relasinya adalah 1,2 kemudian 2,1 kemudian 2,3 kemudian 3,1 dan 3,3. Nah, dari sini pertama sekali tentukan dulu berapa kali berapa matriksnya. Karena ini kita dapatkan angkanya 1, 2, 2, 3, 3, berarti barisnya ada 3. 2, 1, berarti 1, 2, 3, 1, 3. Berarti kolomnya ada 3. Kalau misalnya ada angka 4 di sini berarti kolomnya ada 4. Seperti itu. Nah, berarti otomatis matriksnya, matriks M-nya di sini pasti 3 kali 3. Nah, kita sediakan tempatnya. Nah, untuk meletakkannya sebaiknya gini. Kita lihat dulu. Ini baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Ini artinya baris pertama. Ingat ya, yang namanya baris pertama di sini. Ini namanya baris. Ini namanya kolom. Nah, berarti katanya tadi yang ada isinya ini baris pertama, kolom kedua. Baris pertama berarti di sini. Saya nggak tahu nih di mana. Katanya kolomnya kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, berarti dia letaknya di baris pertama di sini, ya di sini. Di kolom kedua berarti di sini. Di sini dia true. Nah, ya. Jadi kalau ada di relasi itu jadi true. Kemudian 2,1 berarti baris kedua. Ini baris kedua. Kolom pertama di sini. Di sini dia true. Oke. Selanjutnya baris ketiga. Ingat ya, kedua. Baris kedua nih tanda ini, baris kedua. Kolomnya kolom ketiga. Kolom ketiga 1, 2, 3. Barisnya kedua, kolomnya ketiga. True. Lanjut, baris ketiga ini. Kolom pertama sini. Lanjut lagi, baris ketiga sini, kolom ketiga di sini. Nah, sisanya yang tidak ada di sini kita buat false.
false, false, false. Seperti itu ya, menentukan matriks dari relasi atau representasi matriks dari relasi. Mudah-mudahan paham. Oke, kemudian belum sampai di situ, masih ada materinya. Nah, ini contoh ya, contoh soal nih. Moga-moga kamu paham. Ini contoh soalnya. Ada matriksnya, representasikan ke dalam ada relasinya, representasikan ke dalam matriks. Berarti baris pertama ini berarti kita tentukan dulu berapa kali berapa. Hanya ada angka 1 dan 2 di baris. Di baris ada 3 ya, angka 1, angka 2 dan angka 3. Berarti barisnya 3, kolomnya 1 2 1 2. Berarti kolomnya hanya 2. Gitu ya. Nah, berarti baris pertama kolom pertama. Oke nih, baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom kedua. Oke. Baris kedua kolom pertama. Oke. Baris ketiga kolom kedua. True semua, sisanya false. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah diberikan representasi matriks M1 dan M2 dari dua buah relasi R1 dan R2. Ini udah diketahui matriksnya ya. Nah, matriksnya udah diketahui. Gambarkan dalam bentuk directed graph. Nah, gimana membentuknya dalam directed graph? Nah, di sini kita buat gambarnya. Nah, ini pertama gambar representasi matriks yang biasa, yang ini yang dalam directed graph ya. Nah, di sini tinggal kalau misalnya udah ada matriksnya, kita mau bentuknya ke gambar ya tinggal kita balikkan aja. Yang ini tadi baris pertama, berarti M1 di sini. Ya kan? Di sini baris pertama kolom pertama, koma. Ini false, berarti tidak ikut. Yang ini true. Yang ini true. Berarti baris keberapa ini? Masih baris pertama. Kolom ke 1 2 3, kolom ketiga. Gampang sih ya. Baru yang ini baris ke 1 juga, pertama juga. Kolomnya 1 2 3 4. Kolom keempat. Lanjut. Masih sini. Sekarang baris ke, kita tandai yang true aja, yang false tidak kita tandai. Yang ini baris kedua semua, baris kedua, yang pertama kolom kedua, yang kedua baris kedua kolom keempat. Oke, lanjut. Baris ketiga sekarang, baris ketiga kolom pertama sama baris ketiga kolom keempat. Nih, kita dapat. Nah, kemudian ini kita gambar. Nah, berarti kan kalau digambarkan berapa kali berapa dia? 1 nih, 1 nih, 2 1 1 1 2 2 3 3. Berarti ada 1 2 3. Oke. Selanjutnya yang M2-nya sama seperti yang tadi, M2-nya tinggal dibalikkan caranya. Yang di sini true-nya ada di baris pertama kolom kedua. Di baris kedua itu ada 2, di kolom ke 1 sama di kolom ke 3. Terus kemudian yang di baris ketiga 3 ya. Baris ketiga kolom 1, baris ketiga kolom 2, baris ketiga kolom ketiga. Nah, berarti di sini angkanya ada di sini yang di sini kolomnya ada, di sini kolomnya ada 4, di sini kolomnya ada 3. Nah, nih. Di sini ada 4, di sini ada 3. Nah, jadi gini, ini untuk M1, ini untuk M1 ke sini. Nah, yang untuk M2 ini ke sini. Nah, pisahkan ya. Nah, gitu. Jadi untuk M1-nya yang ini, nah, 1 ke 1, oke, 1 ke 1 nih. Kemudian 1 ke 3, 1 ke 3, oke. Ya tinggal kita gambarkan aja, 1 ke 4, 1 ke 4, ya kan? 2 ke 2, 2 ke 2, baru 2 ke 4, 2 ke 4, 3 ke 1, dan 3 ke 4. Maka di sini 3 angkanya, di sini 4 angkanya, karena di sini sampai 4 kolomnya tadi kan. Nah, di sini kalau directed graph sama aja sih sebenarnya, karena dia angkanya cuma 3, ya bentuk aja 3. Nih, 1 2 3.
1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 1, tengoknya dari sini ya, 2 ke 3, 2 ke 3 nih. Nah, baru 3 ke 1, oke, 3 ke 2, oke, dan 3 ke 3 kembali ke dirinya sendiri. Ini sebenarnya gampang sih ya, nggak ada yang sulit di sini. Nah, ini boleh dibaca aja relasi refleksif ini karena kita fokusnya bukan di situ. Terus ada relasi simetrik, boleh dibaca juga. Kenapa simetrik? Gimana yang namanya simetrik? Nah, ini udah ada di sini contoh dan keterangannya. Nah, ada namanya relasi transitif ya. Kemudian karena waktu kita terbatas, ini boleh dibaca sendiri. Kemudian kita punya nih komposisi relasi, ini inti juga dari pelajaran kita. Komposisi relasi itu membuat relasi baru dari relasi-relasi yang sudah ada. Jadi ada beberapa relasi, kita buat relasi baru dari relasi-relasi itu. Nah, caranya adalah, cara kerjanya seperti ini. Nah, diketahui R adalah relasi antara dua buah himpunan A dan B dan S. Jadi relasinya ada dua. Yang pertama ada R, yang kedua ada S. Untuk R adalah relasi antara himpunan A dan B. Jadi himpunan A, himpunan B, relasinya itu R, ya. Ada lagi relasi S. Kalau relasi S itu relasi antara B ke C, B ke C. Jadi kita susun seperti ini. A, B, C. Dari A ke B itu S, dari B ke C itu S. Dari A ke B itu R, dari B ke C itu S relasinya. Nah, kemudian di sini kita membentuk yang namanya SOR. Relasi baru dari ketiga komposisi ini. Relasi baru dari kedua relasi yang udah dibentuk ini. Nah, caranya nih, ini contohnya ya. Diketahui R adalah relasi antara S3 dan S4. Kita buat dulu S3-nya, kemudian kita buat S4-nya. Diketahui R adalah relasi antara S3 dan S4, dan S adalah relasi antara S4 dan S2. Nah, berarti kita susun dong. Kan ada di sini S3, ada S4, ada S4, ada S2. Berarti kita susun. Nah, cara menyusunnya S3-nya dulu karena yang pertama kali disebutkan di sini S3, yaitu isinya 1, 2, dan 3. Kemudian S4-nya isinya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada lagi, ini kan relasinya R. Katanya ada lagi relasi yang S, satu lagi adalah relasi antara S4 juga 1, 2, 3, 4 dengan S2 1, 2. Jadi ininya dua kali dituliskan. Nah, boleh juga sih langsung, ini nggak usah dituliskan, langsung aja boleh seperti yang di atas ini tadi. Nah, kemudian buatlah komposisi relasinya. Nah, jadi untuk membuat komposisi relasinya ini sebenarnya permainan gambar, nggak ada hitung-hitung di sini. Nah, mana gambar panah yang dari S3 itu dia langsung menuju ke S2, ya. Jadi dia terhubung, dari sini dia terhubung, dari satu ke satu dia terhubung, ke satu lagi dia terhubung, ke satu lagi dia terhubung. Seperti itu. Ini kan sebenarnya bisa disatukan gambarnya, ya. Jadi terhubung terus dia, di sini dia punya panah ke satu, dari satu sini dia punya panah lagi ke sini. Nah, ini bisa kita ambil yang pertama adalah ya dari satu yang di S3 ke satu yang di S2. Tuh. Ini kan S3, S4, S2. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada juga panah loh, jadi satu belum habis. Satu ada juga panah ketiga. Oke. 3 kita lihat di sini, ada juga panah ke satu sini. Berarti ada 1 ke 3. Satu yang ini diambil dari satu ini ya, satu yang di sini, angka pertama diambil dari sini. Ya, satu yang ini diambil dari angka yang ini. Gitu ya. Jadi yang ini diabaikan, yang S4 diabaikan. Kenapa? Karena kita mau menuju langsung ke S2. Oke. Nah, berarti ini 1 terus ke 3 terus ke 1. Jadi 1 ke bukan 1 ke 3. Tetap 1 ke 1. Kenapa 1 ke 1? Karena 1 ke 3, 3-nya diabaikan.
1 ke 3, 1 ke 1 lagi. Jadi 1 ke 1 juga, nggak usah ditulis 2 kali, 1 kali aja. Oke, selanjutnya dari angka 1 udah habis, kita masuk angka 2. Dari 2 ke 1 ada, dari 1 kembali ke 1 ada. Nah, ini ya, panahnya 1 ke 1, nggak putus nih, dari 1 tetap ada, ke 1 lagi. Berarti ini angka pertamanya 2, angka terakhirnya 1. Oke, lanjut lagi. Yang kedua kan cabangnya cuma 1. Sekarang kita cabang yang ketiga aja. Kenapa? Karena udah habis di 2. Kita masuk ke 3, 3 ke 4. Nah, dari 4 nggak ada lagi, habis, udah selesai, nggak ada lagi dari 4. Yang ada tadi hanya 1 ke 1, 1 ke 1, juga 2 ke 1. Nah, berarti hasilnya adalah, nih, ini hasilnya 1 ke 1, 2 ke 1, 1 ke 2. Ini masih ada tadi, coba ya. 1 ke 1 ya, oke. 1 ke 1, cabangnya masih ada, ketinggalan tadi. 1 yang ini cabangnya masih ada kedua. Berarti ada satu lagi ini tadi, 1 ke 2. Oke, kita ulang ya biar enak. Dari 1 ke 1, oke. 1 ke 1. Nah, 1 lagi ke 3 ke 1 udah nggak ditulis lagi. 1 lagi ke 3 masih ada cabangnya, 3 ke 2. Berarti 1 ke 2. Ini ya, ujungnya 2. Lanjut lagi yang dari 2 ke 1 ya. Yang dari 2 ke 1. Yang dari 2 lagi nggak ada, udah habis cabangnya. Yang dari 3 juga habis cabangnya. Berarti hanya ada 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1. Ini kita bisa buat lagi hasilnya, gambar hasil. Yang itu yang ini. Kan tadi 1 1, 1 2, 2 1. 1 1, 1 2, 2 1. Nah, ini matriks barunya. Berarti yang diambil 1 2 3. Yang ini diabaikan, kan tadi saya bilang yang dibuang. Yang diambil itu 1 2. Jadilah matriks barunya yang dari hasil ini. Tuh, mudah-mudahan paham. Jika tidak paham diulang-ulang lagi. Nah, selanjutnya perkalian. Apakah saya harus buat video baru ya karena terlalu panjang? Untuk perkalian matriks ini sebenarnya sudah kalian pelajari di mata kuliah matriks di semester 1, operasi matriks, yaitu aljabar linier. Nah, tadi kan kita belajar membuat matriks dari relasi, ya kan? Nah, sekarang gimana caranya mengkalikan secara logika matriks-matriks tadi? Nah, untuk mengkalikan matriks-matriks tadi, ini kalau saya bacakan rumit ya, kita buat aja contohnya langsung, yaitu dengan membuat perkalian matriks. Nah, perkalian matriks di sini bedanya kalau waktu kamu belajar semester 1, angkanya dikalikan. Nah, tetapi di sini karena ada true false, kita pakai operasi logika yang sudah kita pelajari di materi logika. Contohnya di sini. Di sini adalah hitunglah M1 dikali M2. Matriks pertama dikalikan dengan matriks kedua. Dari matriks hasil relasi M1 dan M2 berikut. Jadi matriksnya udah diketahui ya. Kemudian kita disuruh mengkalikan. Nah, jadi untuk mengkalikannya, yang pertama itu kita buat dulu dia dalam bentuk N, ya, N. Kemudian dalam bentuk OR, ya. N dulu kalau untuk tambah itu N, kali itu N, tambah itu OR. Nah, jadi dulu kan waktu kamu belajar perkalian matriks nih, saya buka aja lah ya perkalian matriks biar kalian ingat. Nah, jadi di perkalian matriks itu adalah caranya seperti ini. Nah, nih perkalian matriks. Nah, cara mengkalikan matriks, ini agak berantakan, yaitu A11 dikalikan, saya buat aja lah lagi ya. Kita buat dulu perkalian matriksnya. Misalnya nih, matriks itu bisa dikalikan hanya ketika
hanya ketika ya kolom matriksnya sama dengan banyak barisnya, banyak kolomnya sama dengan banyak ini penjumlahan, perkalian. Syaratnya adalah jumlah kolom matriks 1 sama dengan baris matriks kedua. Nah, jadi misalnya ada angkanya nih 5103 misal nih, dikalikan dengan 1221. Nah nih contohnya saya buat ya. Nah jadi mengkalikannya adalah yang ini dikalikan ke sini ya, dikalikan dulu. Nah 5 ini biar paham aja, 5 dikali 1 nih ya, ini ke sini dulu, 5 kali 1 tambah, nah operatornya tambah 1 dikalikan kedua, 1 dikali 2, gitu cara mengkalikan. Oke, ini kan belum habis baris pertama, baru dengan kolom pertama, masuk lagi baris pertama lagi, 5 sekarang dikalikan dengan 2. Nah 5 dikali 2. Oke, ini kan masih ada angka 1 dengan 1. Nah ini dikalikan lagi, dipisah dengan tambah 1 dikali 1, gitu caranya. Nah di dalam perkalian matriks yang ini, yang kali tadi jadi n, yang tambah tadi jadi or, gitu. Nah ini kita lanjut dulu lah ya biar paham. Berarti ini baris lagi, 0 dikalikan 1, 3 dikalikan 2. 0 dikalikan 1, penghubungnya tambah ya, 3 dikalikan 2. Nah seperti itu. Ini kan baru baris pertama, baris kedua dengan kolom pertama. Sekarang baris kedua lagi, berarti 0 lagi dengan 2, 0 lagi dengan 2. Nah 3 lagi, tapi sekarang dengan 1, 3 kali 1, seperti itu. Tinggal ini dikalikan, 5 tambah 2, kemudian ini 5 kali 2 10, tambah 1 kali 1 1, terus 0 ditambah 3 kali 2 6, 0 ditambah 3 kali 1 3. Ya udah, hasilnya kita jumlahkan aja, 7 11 6 3, gitu ya. Nah kalau untuk perkalian yang ini, oke, berarti kita pindah aja biar paham. 3 kali 3 ya, berarti agak panjang ini perkaliannya. M1 nya adalah 2 matriks 2 kali 3 ya, barisnya 2, di sini true true false false true false. Oke. M2 nya itu matriksnya 3 kali 4, 3 barisnya kolomnya 4. Nah di sini kan tadi katanya syaratnya adalah jumlah barisnya sama dengan kolomnya. Nah di sini kan jumlah barisnya terbalik, jumlah kolomnya ini kan jumlah kolomnya 3 sama dengan barisnya ini 3, berarti bisa dikalikan. Yang di sini true false true 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 false 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 true false true. Oke. Nah sekarang mengkalikannya, tadi syaratnya katanya n itu tambah itu jadi kali itu jadi n, tambah itu jadi or. Oke. Nah berarti kita buat sekarang, kalikan baris pertama dengan kolom pertama, masing-masing yang true dengan true yang ini ya, yang true yang ini yang kedua dengan true yang ini, yang false yang ini dengan false yang ini. Oke. True tadi katanya kalau kali itu n ya, true n true. Oke, pemisahnya or. Nah true and true, sekarang true dengan true juga ini ya, true and true juga, kemudian pisahkan or ya, yang di sini false dengan false, false and
false. Tuh, masih baris pertama, kolom pertama. Sekarang kita masih punya baris pertama, kolom kedua, ya. Oke, kita kalau buat ke samping nanti nggak cukup ya. Kita buat ke bawah aja, tapi diingat ini baru baris pertama. True dengan false, dengan sini ya, ke sini. Nah, biar nggak susah, gini aja dulu. True, false, berarti buat aja TF dulu, TF. Operatornya nanti gitu. T lagi dengan F lagi, ya ini yang saya tangan kiri saya, jari kiri dengan tangan kanan saya. T dengan F lagi, T dengan F, kemudian terakhir F dengan T, F dengan T. Ini baru baris pertama, kolom kedua. Nah, buat operatornya jangan lupa di sini N, di sini OR, N, OR, N. Oke, nah lanjut. Yang baris pertama, kolom ketiga. Yang baris pertama lagi T, begini aja ya biar gampang. T, ini buat aja kurungnya, buat kurungnya. Oke, T, 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 F, true, true, false ya, true, true, false, sorry. Oke, di sini, yang sini, true, false, false, berarti true, false, false, biar gampang. N, or, N, or. Nah, sekarang untuk baris pertama, kolom keempat. Oke, masih baris pertama ya. True, true, false. Oke, ini N. Oke, dah, kita biar gampang. Di sini apa? TFT, TFT, gitu. Nah, kita buat N-nya, or, N, or, N. Oke, ini kan baru baris pertama, kolom baris pertama ya, baru baris pertama. Berarti kita buat dulu hasilnya lah, biar nanti nggak salah. Nah, kita buat hasilnya. Kalau true dengan true, kalau operator N, ingat ya, hanya true jika kedua-duanya true. Berarti kalau true dengan true, di N kan jadinya true. Nah, ini OR. True dengan true hasilnya true. Oke, ini OR. False dengan false hasilnya false. Gak ganteng dan gak kaya, hasilnya false. Di sini ini berarti kita buat lagi hasilnya di sini biar nggak susah. Oke, true, true, false. Ini kalau di OR kan tiga-tiga ini ya, true di OR kan dengan true, di OR kan dengan false. Hasilnya kalau ada 3 buah ya, 3 buah, tapi tiga-tiganya ini tidak true semua. Berarti kalau OR dia hanya salah satu bernilai true, maka jadi true. Nah, seperti itu ya, jadi true dapatnya. Nah, kemudian nanti saya matriks hasilnya pasti barisnya 4 ya, pasti barisnya 4. Kenapa? Karena ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini hasil yang pertama dari keempatnya. Oke, yang kedua selanjutnya berarti ini true and false. Hasilnya kalau true dengan false di N kan pasti false, kan dia hanya salah satu. Kalau di N kan berarti false. Ini harus diingat lagi ya, operasi logika yang kemarin. True dengan false, ini OR tadi. True dengan false, false juga. True dengan false atau false dengan true, false juga. Nah, F semuanya F, pasti F hasilnya. Oke, lanjut. True dengan true dapatnya di N kan true. True dengan false dapatnya di N kan false. False dengan false apalagi di N kan false pasti. Nah, kalau di OR kan salah satunya ada true, berarti jawabannya true. Oke. Nah, yang terakhir, baris terakhir ini. True and true dapatnya true, di OR kan. True and false dapatnya false ya, karena N. Kemudian false dengan true dapatnya false. Nah, karena dia di OR kan salah satunya true, berarti true. Nah, ini hasil pertama. Ini baris pertama. Kita mau mencari lagi baris kedua.
Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat nih hasil punya kita sama nggak ya? True, false, true, true. Nah, kita lihat di sini. Sama, true, false, true, true. Nah, tugas kamu coba cari untuk baris keduanya. Bisa nggak sih? Nah, berarti yang ini dengan ini. Oke lah ya, saya buat di sini ya. Nah, itu yang baris keduanya. Berarti false dengan true, true dengan true, false dengan false. Nah, nih FTF, FTF, TTF, TTF, itu ya. Nah, yang ini dengan ini, baru yang ini dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini lagi dengan ini, sama seperti yang tadi. Pemisahnya di sini n, di sini or, di sini n, di sini or. Nah, cari lagi hasilnya di sini. False dengan true, false, or kan, true dengan true, true, or kan, false dengan false, false. Nah, hasilnya di sini berarti false diorkan dengan true, diorkan dengan false, kan ada true-nya salah satu. Berarti di sini adalah T. Nah, lanjutkan. Sini kan dapatnya T juga. Oke ya. Ini dilanjutkan sendiri. Mungkin sampai di sini dulu karena itu inti-intinya yang sudah saya tunjukkan tadi. Semoga bisa dipahami.